Halo, shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari baru, hari Rabu, tentu dengan materi pembelajaran yang baru juga. Hari ini nak, kita akan belajar tematik 6B, subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Itu di buku paketmu ada di halaman 93 sampai halaman 104. Jadi sekarang anak-anak teacher boleh buka bukunya nak, halaman 93. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak teacher jangan lupa ya nak, baca dulu Alkitabnya 5 ayat. Setelah selesai baca Alkitab, anak-anak teacher jangan lupa untuk berdoa dulu. Berdoa minta hikmat sama Tuhan supaya apa materi yang kita pelajari hari ini nak bisa kalian mengerti dan kalian pahami dengan baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi halaman 93, teacher mau review dulu atau teacher mau mengulang dulu materi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di video sebelumnya nak, kita sudah belajar tentang apa-apa saja hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Apa-apa saja manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia sudah kita pelajari di video sebelumnya. Contohnya kayak ada tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya bermanfaat untuk manusia, bisa daging dari daun lidah buaya itu kita ambil dagingnya, kita olah menjadi minuman atau makanan, ya kan? Kemudian contoh pemanfaatan hewan yaitu ada hewan lebah. Yang mana dari hewan lebah ini, dari madu yang dihasilkan lebah ini bisa kita jadikan juga minuman. Contoh lainnya yaitu ada unta. Unta adalah hewan yang bisa bertahan hidup di padang gurun atau gurun pasir. Nah, di negara Arab dan di negara Mesir, unta itu dijadikan sebagai alat transportasi. Masih ingat ya? Kita juga sudah belajar tentang tari tunggal, pengertian tari tunggal, dan juga pengertian tari kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke buku Muna halaman 93. Di halaman 93 ini masih yang kita bahas yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan nak, seperti di video sebelumnya yang sudah teacher jelaskan, harus kita terapkan dimanapun kita berada. Mau di rumah, mau di sekolah, ataupun mau di lingkungan masyarakat. Kita harus tetap menerapkan hidup bersatu dan hidup rukun. Kalau di sekolah contohnya hidup kerukunan dalam persatuan yaitu adanya piket sekolah atau piket kelas. Kalau di lingkungan rumah misalnya adanya wujud persatuan itu seperti bagi-bagi tugas antara sesama kakak adik ya, karena kalau di lingkungan masyarakat contohnya yaitu gotong royong. Nah, persatuan dan kesatuan bisa kita terapkan juga pada saat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Setelah Indonesia sudah mencapai kemerdekaan, kan berita kemerdekaan Indonesia itu diberitakan kepada khalayak ramai melalui siaran radio. Nah, buka buku Mona Teacher halaman 94. Di situ ada teks bacaan tentang penyebaran berita proklamasi. Nah, di halaman 94 ini dari teks bacaan itu bisa kita rangkum ke dalam 4 paragraf berbentuk tabel seperti yang ada di layar HP atau layar laptopmu. Di paragraf 1 informasi penting yang terdapat di paragraf 1 yaitu salinan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta itu disampaikan kepada seorang tokoh Indonesia yang bernama Waidan B. Palenawan untuk disiarkan melalui radio supaya semua orang tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Nah, dari mana salinan tersebut diterima? Salinan teks proklamasi tersebut diterima dari seorang wartawan kantor berita Damai yang bernama Syahrudin. Itu adalah informasi penting yang terdapat di paragraf 1. Di paragraf 2 ternyata ketika Indonesia menyebarkan
kabar kemerdekaannya, orang Jepang tidak setuju. Orang Jepang tidak setuju dengan penyebar luasan berita kemerdekaan Indonesia. Jadi penyebar luasan berita kemerdekaan Indonesia itu mendapat tantangan dari pihak Jepang. Itu adalah informasi penting yang terdapat di paragraf 2. Di paragraf 3, nah informasi pentingnya yaitu kantor berita Domei kemudian disegel karena kita nggak mau dengar arahan dari orang Jepang, kemudian kantor radionya itu disegel pada tanggal 20 Agustus 1945. Nah, itu adalah informasi penting yang kita dapatkan dari paragraf 3. Di paragraf 4, nah, kemudian karena kantor beritanya sudah disegel, kita nggak putus asa. Kita bikin lagi pemancar radio yang baru. Siapa yang membuat pemancar radio yang baru? Orang yang membuat pemancar radio yang baru itu yaitu Jusuf Ronodipuro, ada Sukarman, ada Sutanto, dan ada Susila Raharja. Ya nak, sampai sini paham? Ini adalah informasi-informasi penting dari teks penyebaran berita proklamasi. Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 5, halaman 95. Di awal pembelajaran kita sudah mengetahui bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan tidak hanya kita terapkan terhadap sesama manusia, tetapi sikap persatuan juga sangat penting dilakukan dalam memelihara lingkungan. Termasuklah itu memelihara hewan dan tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam rangka memelihara kelestarian hewan dan tumbuhan, pemerintah melakukan beberapa upaya. Apa-apa saja upaya yang dilakukan pemerintah tersebut? Yang pertama yaitu membuat undang-undang tentang perlindungan hewan dan tumbuhan. Jadi undang-undang dibuat tidak hanya untuk manusia saja, tapi untuk hewan, untuk tumbuhan juga dibuat undang-undang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perburuan, kemudian tidak terjadi perburuan liar, tidak terjadi penggunaan tumbuhan atau pemanfaatan tumbuhan dan hewan secara berlebihan. Kemudian upaya pemerintah yang kedua yaitu membangun kawasan konservasi atau kawasan yang diperuntukkan untuk pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Masih ingat kan nak konservasi? Nanti di slide berikutnya kita bahas lebih dalam. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah supaya mencegah perburuan hewan secara liar maupun tumbuhan langka. Paham ya nak? Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja daftar hewan yang dilindungi di Indonesia. Di layar ini adalah beberapa contoh hewan yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada hewan anoa. Hewan anoa berasal dari daerah Bali. Yang kedua yaitu ada kakak tua jambu kuning yang berasal dari Sulawesi dan juga di daerah Bali. Yang ketiga yaitu ada hewan owa Jawa yang berasal dari Jawa Barat. Ini adalah gambarnya. Nah, kemudian ada lagi hewan kukang yang terdapat di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ini contoh hewan kukang. Kemudian yaitu ada penyu hijau. Penyu hijau terdapat di sepanjang pesisir pantai Indonesia. Ini contoh gambar penyu hijau. Dan yang keenam ada rusa bawean yang ada di Jawa Timur. Ini adalah contoh gambar rusa bawean. Sampai sini paham ya nak, hewan-hewan, beberapa hewan yang dilindungi di Indonesia. Kemudian ada tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama itu ada tumbuhan ulin yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada tumbuhan damar yang terdapat di daerah Sunda Kecil, Sulawesi, dan juga Bali. Kemudian ada tembesu yang terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, dan juga Maluku.
Nah, berikutnya yaitu ada bayur. Tumbuhan bayur terdapat di kepulauan Indonesia. Kemudian ada tumbuhan jelutung yang terdapat di daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Yang terakhir yaitu ada anggrek larat yang terdapat di Pulau Larat, daerah Maluku. Ini adalah beberapa contoh hewan dan beberapa contoh tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita lihat di tematik 6A, kalau kalian masih ingat, kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan cara melakukan konservasi. Ada itu namanya pelestarian in situ dan ada juga pelestarian ex situ. Nah, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan kita review ulang ya, Nak. Yang pertama yaitu ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ maksudnya yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan di tempat atau di habitat aslinya, Nak. Contohnya ada hutan lindung, ada cagar alam, ada taman nasional, kemudian ada hutan lindung. Ya. Ada ini hutan lindungnya 2 kali teacher ketik ya, Nak. Yang pertama ada hutan lindung, ada cagar alam dan juga ada taman nasional. Ini adalah contoh-contoh tempat pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ atau pelestarian di tempat habitat aslinya. Nah, kemudian ada upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya atau disebutlah itu, Nak, dengan pelestarian ex situ. Contohnya yaitu ada kebun botani, ada kebun binatang, ada taman safari, dan juga ada penangkaran. Nah, ini adalah contoh-contoh tempat pelestarian secara ex situ terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk bukumu halaman, buka bukunya, Nak, halaman 99, halaman 100. Ya, di halaman 100, coba perhatikan gambar di bawah ini, Nak. Ya, coba kamu perhatikan gambar di bawah, gambar yang ada di layar. Perhatikan gambarnya, di sini ada 2 gambar. Gambar orang lagi ngapain, Nak, di layar ini? Lagi ngapain mereka? Iya, gambar di atas, gambar yang terdapat di layar HP-mu, Nak, adalah gambar orang yang sedang berkonflik, lagi marah, ya kan? Nah, kalau kehidupan kita seperti gambar ini, Nak, berkonflik terus, marah terus, ada nggak persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kita? Pasti tidak ada kan? Hidup jadi tidak damai, hidup jadi rukun. Nah, coba lagi perhatikan gambar ini, Nak. Sebaliknya, kalau perhatikan gambar ini gambarnya mencerminkan kerukunan atau tidak? Iya, ini adalah contoh gambar yang mencerminkan kerukunan terhadap sesama teman, kerukunan dalam keluarga. Kalau hidup kita, kalau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari kita hidup rukun, pasti akan tercipta persatuan, akan tercipta kesatuan di tengah-tengah kita. Ya, berarti kalau dari gambar ini, Nak, dari gambar 2 slide ini, yang bertengkar sama yang hidup rukun, pasti kita semua mau hidup yang rukun kan, Nak? Nah, karena kita semua mau hidup yang rukun, bagaimana cara-caranya supaya kita mencapai kerukunan di dalam hidup? Yang pertama yaitu kita harus menghindari pertikaian. Jangan sedikit gampang marah. Kalau kita gampang marah, Nak, itu yang memunculkan jadi timbulnya pertengkaran atau pertikaian. Yang kedua yaitu dengan cara menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Selalu mengalah, tidak egois, ya. Kemudian kita menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku. Nggak boleh kita menganggap agama kita paling benar atau nggak boleh kita menganggap suku kita paling benar. Harus saling menghargai. Nah, kemudian yaitu saling tolong-menolong tanpa membedakan asal-usul suku bangsa atau agama. Dan yang terakhir yaitu
memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Kalau kita sudah melakukan cara-cara ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan hidup dengan rukun. Dan kalau kita sudah hidup rukun, pasti akan tercipta persatuan dan kesatuan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita udah hidup rukun nih. Kan tadi kalau udah hidup rukun pasti akan memunculkan suasana yang kondusif, akan memunculkan suasana yang damai, yang tentram. Kalau kita hidup rukun, pasti akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan kita yang lain-lainnya. Nah, contohnya, ketika kita sudah hidup rukun, maka roda perekonomian kita juga dapat berjalan lancar. Maksud dari roda perekonomian di sini, samalah itu maksudnya dengan kegiatan ekonomi, yaitu bekerja. Ya, kegiatan perekonomian itu maksudnya dengan kegiatan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kalau kita sudah hidup rukun, kalau kita sudah bersatu dalam satu kesatuan yang utuh, maka akan berpengaruh juga terhadap pekerjaan kita. Bayangkan kalau negara kita berkonflik, terjadi perang antara A sama B, antara suku A sama suku B, pasti kita nggak hidup damai kan Kayak mana kita mau bekerja di tengah-tengah masyarakat yang sedang berkonflik? Pasti pekerjaan kita jadi terbengkalai. Kalau pekerjaan kita sudah terbengkalai, pasti kita nggak bisa dong memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya kan? Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi kita. Kalau kita sudah bersatu, maka roda perekonomian kita akan berjalan dengan lancar, pekerjaan kita akan terlaksana dengan baik. Ya, contoh pekerjaan apa? Ada orang yang kerja di pabrik, ada yang berdagang sayur, ada yang di sektor jasa seperti guru, seperti dokter, ya kan? Nah, jadi hidup rukun itu memang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 102. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia, kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman penjajahan, udah jauh-jauh sekali lebih enak zaman sekarang ya Kalau zaman dulu, yang teacher jelaskan di video sebelumnya, kita nggak boleh sekolah secara bebas. Kita disuruh kerja paksa atau kerja rodi. Kalau sekarang kita sudah bebas untuk merasakan bangku sekolah, kita sudah bebas untuk bersekolah, ya kan Nah, dari contoh teacher yang tadi hal itu terjadi karena apa? Karena perjuangan para pahlawan kita yang mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, di dalam setiap aspek kehidupan kita baik itu dari proses merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, pasti ada mengalami perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Yang tadinya kita disuruh kerja paksa, sekarang kita nggak disuruh kerja paksa, ya kan? Yang tadinya kita nggak boleh sekolah, sekarang kita sudah bebas bersekolah. Itu adalah perubahan-perubahan di dalam aspek kehidupan masyarakat. Ternyata perubahan-perubahannya tidak hanya sebatas dalam pendidikan, tidak hanya sebatas dalam pekerjaan. Ada perubahan yang dialami masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang keamanan. Apa itu perubahannya? Yaitu perubahan dari TNI. Nah, sekarang kita lihat sejarah singkat terbentuknya TNI. Kalau sekarang namanya TNI Tentara Nasional Indonesia. Tapi dari dulu namanya bukan TNI, tapi awalnya pada tanggal 22 Agustus 1945 disebutlah itu dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Kemudian di tanggal 5 Oktober 1945 terjadi lagi pergantian nama. Namanya bukan BKR lagi, tapi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian di tahun 1946 atau tanggal 23 Januari berubah lagi nih namanya
bukan TKR lagi, tapi jadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Kemudian di tahun berikutnya tanggal 3 Juni 1947 namanya bergantilah menjadi TNI. TNI itu yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jadi TNI itu terbentuk pada tanggal 3 Juni 1947. Dan di tahun 1962 Polri atau Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia bergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkatlah itu dengan sebutan ABRI. Paham ya, Nak? Nah, di tanggal 1 April 1999 Polri dan TNI resmi berpisah. ABRI kembali menjadi TNI. Jadi di tahun sebelumnya Polri dan TNI itu sempat bergabung, tapi itu nggak bertahan lama. Ya, kemudian di tahun 1999 mereka kembali berpisah. Polri ya Polri, TNI ya TNI. Tugasnya dan tanggung jawabnya pun sudah berbeda-beda. Kalau polisi untuk mengayomi masyarakat, untuk menjaga masyarakat, keamanan masyarakat. Kalau TNI itu tugas dan tanggung jawabnya yaitu untuk menjaga dan melindungi kawasan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham ya, Nak? Nah, 3 angkatan TNI Indonesia. Jadi angkatan TNI di Indonesia itu dibedakan lagi menjadi 3. Ada TNI Angkatan Laut, ada TNI Angkatan Udara, dan juga ada TNI Angkatan Darat. Mungkin di sini ada anak-anak teacher yang cita-citanya ingin menjadi seorang TNI. Kalau cita-citanya ingin menjadi seorang TNI, berarti harus dicicil dong usahanya dari sekarang, ya kan? Apa usahanya yang dicicil? Yaitu dengan sungguh-sungguh belajar, jaga kesehatan, supaya badannya kuat, ya, Nak? Dan yang terpenting selalu berusaha dan berdoa. Paham ya? Nah, tugasmu, Nak, itu ada di buku paket tematik tematik 6B halaman 103. Buka bukunya halaman 103. Di situ ada tugas membuat kalimat tanya dari teks sejarah terbentuknya TNI. Jadi kalimat tanya ini kamu buat, Nak, berdasarkan teks yang ada di halaman 102. Masih ingat kan bagaimana penggunaan kalimat kata tanya? Yang mana contohnya siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat. Masih ingat kan? Nah, sekarang kerjakanlah, Nak, halaman 103 ini nggak usah dikerjakan di latihan. Langsung aja dikerjakan di buku paket. Oke, jangan lupa di atasnya itu nanti tulis hari dan juga tulis tanggalnya ya, Nak. Oke, bisa dipahami? Hanya ini, Nak, video yang bisa teacher sampaikan. Semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dan selalu jaga jarak atau physical distancing. Gunakan masker jika ingin keluar. Oke. Sampai sini pembelajaran kita. Teacher berharap video yang teacher sampaikan ini kalian tonton dari awal sampai akhir tanpa di skip atau tanpa dilompat-lompati. Karena kalau kalian lompat-lompati, Nak, yang rugi bukan teachernya tapi kamu sendiri yang rugi. Nggak mau rugi kan? Jadi kalau nggak mau rugi, tontonlah dari awal sampai habis. Paham ya, Nak? Hanya ini yang bisa teacher sampaikan. Tuhan Yesus menjagai dan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.